Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekarang masih bulan Rabiul Awal. Sebelum bulan Rabiul Awal meninggalkan kita harus ngambil dulu pelajaran apa sih sebenarnya bulan yang begitu bersejarah bagi umat Islam, terutama kita, karena kita bisa iman, bisa percaya kepada Allah, bisa percaya kepada kitabullah, bisa percaya kepada utusan Allah, bisa percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Itu disebabkan dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Seandainya tidak ada beliau, akhlak kita, akhlak manusia bagaikan binatang, bahkan lebih sesat dibanding binatang. Itu merupakan nikmat yang paling besar dibanding nikmat-nikmat yang lainnya. Jangankan seorang yang iman kepada beliau, orang yang mengingkari terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan bagaimanakah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya saling menuduh, yang tadinya saling membunuh, dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tugas dan fungsi Rasulullah liutammima makarimal akhlak, maka sempurnalah akhlak-akhlak manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Kita lihat ke belakang, apa yang harus kita ambil pelajaran di bulan Rabiul Awal, sehingga kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya kita cinta kepada Allah, cinta kepada utusannya semata-mata, hakikatnya pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu syarat untuk meraih dicintai oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah, diakui oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu-satunya, yaitu fattabi'uni, ittiba terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ittiba? Karena yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang paling mulia. Akhlak yang paling mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah hanya khuluqul Quran, akhlak Al-Quran. Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, akhlak apakah yang dimiliki oleh Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Siti Aisyah, akhlakul Quran atau khuluqul Quran. Allah berfirman dalam surah Nun, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita lihat Al-Quranul Karim bahwa Rasulullah mempunyai akhlak Al-Quran. Al-Quran tidak lepas dari Al-Quran yang diturunkan di Mekah atau Makkiyah atau suratul Madaniyah yang kedua. Apa yang terkandung dalam Al-Quran Makkiyah dan Madaniyah bukan hanya surat dan ayat saja yang diturunkan di Mekah dan di Madinah, tetapi cara atau teknis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mendakwahkan Islam di masa Mekah dan di masa Madinah. Oleh para ulama ahli tauhid bahwa masa Mekah itu disebut masa istidafiyah, masa tertindas. Di mana masa tertindas itu Rasulullah tidak bebas dalam rangka menyampaikan utusannya, menyampaikan tugasnya, visi dan misinya untuk membuktikan, menzohirkan dinul haq di muka bumi. Karena di waktu itu yang berperan tiga Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Kemudian di masa Mekah itulah ada Mekah awal, ada Mekah tsani. Mekah awal itu adalah Mekah yang pertama yang isinya sirriyatud dakwah dan sirriyatud tanzim. Merahasiakan tentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diketahui oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan, yang disebut dengan door to door, dari rumah ke rumah. Sirriyatud dakwah itulah yang berhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya. Kemudian masih Mekah awal ada sirriyatut tanzim, merahasiakan tentang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Rasulullah, Muhammadur Rasulullah Muhammad itu adalah sebagai pemimpin, tanpa diketahui oleh orang-orang Abu Jahal di waktu itu, orang-orang kafir. Naik Mekah kedua setelah sirriyatud dakwah begitu lumayan berhasil, sirriyatud tanzim, naik Mekah kedua yaitu jahriyatud dakwah dan sirriyatud tanzim. Apa itu jahriyatud dakwah? Yang tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya dari rumah ke rumah tanpa diketahui oleh orang-orang kafir atau pimpinan-pimpinan kafir di waktu itu. Waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membarkan secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah supaya mengumpulkan kerabat-kerabat beliau, baik pimpinan tertinggi atau terbawah, kemudian dikumpulkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke puncak gunung yang disebut dengan Jabal Abi Qubais. Disitulah Rasulullah terang-terangan bahwa dia adalah bukan hanya Muhammad ibnullah, tetapi Rasulullah Muhammad di waktu itu menyebutkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Muhammad bin Abdillah, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah.
Nyampai undangannya ke Abu Lahab, ada apa lagi Muhammad? Dengar-dengar kamu membawa misi dan visi dan merubah dan mengajak masyarakat kami terhadap agamamu. Apa tujuanmu Muhammad? Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Oh, itu Muhammad. Berarti kamu akan merubah agama leluhur kita. Celakalah kamu Muhammad, kata si Abu Jahal. Maaf, kata si Abu Lahab. Akhirnya Allah menurunkan ayat dan surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Yang celaka bukan Muhammad tetapi Abu Lahab. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah jahriyatud dakwah yang dipimpin oleh pimpinan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan, apa yang terjadi? Yang pengikut atau yang mengikuti baginda Rasulullah tambah dan menambah, dan kebencian yang dipimpin oleh pemimpin Abu Jahal di waktu itu, 3 Abu, begitu juga tambah benci terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dakwah telah terang-terangan, tetapi kepemimpinan Rasulullah, baru Rasulullah Muhammadur Rasulullah, tetapi kepemimpinan belum diketahui oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Mereka mengajarkan musyawarah supaya Muhammad bagaimana berhenti mendakwahkan agamanya. Karena kalau dibiarkan Muhammad itu akan merusak, akan merubah agama kita. Akhirnya keputusannya Muhammad cekal saja. Liyuthbituka, cekal Muhammad. Kemudian setelah diambil Muhammad dicekal, penjarakan. Setelah dipenjarakan, tetapi dengan syarat jangan ada yang tahu satu pun pengikutnya bahwa Muhammad ada di penjara. Pendapat yang kedua, tidak usah di penjara, tetapi bahkan akan ada yang mencari kemana Muhammad, pengikutnya atau keluarganya, langsung saja bunuh Muhammad. Liyaktuluka, bunuh saja Muhammad, tetapi dengan syarat jangan ada yang tahu Muhammad itu dibunuh. Pendapat yang ketiga, tidak usah dipenjarakan, tidak usah dibunuh, walaupun bagaimanapun Muhammad adalah keturunan bangsawan Quraisy, termasuk sama dengan kita. Lantas harus bagaimana? Usirlah Muhammad dari Mekah. Allah menurunkan ayat surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Setelah musyawarah yang hasilnya 3 poin tadi, akhirnya karena Allah mengutus untuk intelijen, yaitu para malaikat, akhirnya malaikat menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera hijrah meninggalkan Mekah. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Abu Jahal dan Abu Lahab sudah mati. Singkat ceritanya, hanya satu lagi Abu Sufyan. Terjadilah gencetan senjata yang disebut dengan Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itulah, ma'asyiral muslimin, kelicikan orang-orang kafir Quraisy di waktu itu. Apabila ada masyarakat Madinah, Rasulullah sudah pindah atau hijrah ke Madinah. Apabila ada masyarakat Madinah pergi dagang atau tujuan apapun ke Mekah, tidak boleh kembali lagi ke Madinah. Tetapi apabila ada masyarakat Mekah dagang atau ada keperluan yang lainnya pergi ke Madinah, harus kembali lagi atau balik lagi ke Mekah. Disetujui oleh baginda Rasulullah, tidak apa-apa. Akhirnya para sahabat protes, wahai Rasulullah, kenapa baginda begitu? Biarin, kita didik sahabat kita yang ikut terhadap kita yang supaya kuat imannya. Kemudian di mana sudah kuat imannya, dia udah punya ilmu, dibekali ilmu yang kuat, dia di Mekahnya mengajak dan mendakwahkan Islam, meneruskan kita. Akhirnya ninjak
menginjak ke Mekah yang ketiga, yaitu dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengadakan atau melaksanakan haji wada. Kemudian berbondong-bondong banyak orang sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah akan melaksanakan haji wada. Kemudian sahabat yang dicekal oleh orang Abu Sufyan di waktu itu karena mendakwahkan Islam di Mekah, akhirnya Abu Sufyan dikelabui. Wahai Abu Sufyan, Muhammad itu akan menyerang kita, kemudian kita tidak ada persiapan, pasti kita kalah. Bagaimana kalau kita tunduk terhadap Muhammad? Akhirnya Abu Sufyan tunduk kepada Muhammad dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Besetlah Mekah di bawah naungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Kangjeng Rasulullah bukan untuk menyerang Mekah, tetapi untuk melaksanakan haji wada. Setelah itu, para sahabat yang ada di Mekah datang kepada baginda Rasulullah. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu adalah gila kedudukan, maka beliau harus diberi kedudukan yang setinggi-tingginya. Apa? Diberilah jabatan, yaitu gubernur di Mekah. Setelah itu, setelah diberi jabatan, Abu Sufyan mengajak terhadap masyarakatnya supaya tunduk patuh terhadap agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah menurunkan surah An-Nasr yang di bawah pimpinan Abu Sufyan di waktu itu. Masyarakatnya datang kepada baginda Rasulullah mengikrarkan janji akan masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondonglah masyarakat Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan masuk Islam dengan beruntung dan bahagia. Itulah yang dinamakan dengan Makkah Salis, Mekah yang ketiga. Setelah Makkah ketiga itulah berarti Rasulullah sudah daulatul tamkin, maka dakwahnya dirubah jadi jahriyatut dakwah dan jahriyatut tanzim. Dakwah sudah diopenbarkan, sudah terang-terangan. Kemudian kepemimpinan baginda Rasulullah di samping Muhammadur Rasulullah plus Muhammad sebagai pimpinan yang menguasai Mekah dan Madinah di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, apa yang harus kita tiru, apa yang harus kita ikuti, ittiba di situ. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian pengen dicintai oleh Allah, apabila kalian pengen diampuni oleh Allah seluruh dosa dan kesalahan, fattabi'uni, ikutilah aku. Apa yang harus diikuti oleh kita? Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini, aku telah tinggalkan dua perkara, kitabullah wa sunnat nabi, Al-Quranul Karim dan sunnahnya Al-Hadis. Ma in tamassaktum bihima, apabila kalian memegang yang kuat, menggigit dengan geraham sekuat-kuatnya, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat. Jadi kesimpulannya, isi dari ittiba kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus taat tunduk terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dibuka oleh Allah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Baru Allah akan mencintai kalian dan diampuni dosa-dosa kalian yang sudah lalu, yang sudah kita lakukan apabila kita ittiba terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah? Qul athi'ullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau, apabila kalian enggan, apabila kalian tidak mau, innallaha la yuhibbul kafirin, Allah benci terhadap orang-orang yang membantahnya. Jaminan bagi orang yang iman kepada Allah dan baginda Rasulullah lantas melaksanakan isi daripada Al-Quran dan As-Sunnah, Allah telah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9,
wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, di antaranya ittiba terhadap baginda Rasulullah, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita bisa sempurna melaksanakan ittiba'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan atau meraih maghfirah, ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أستغفر